Keluarga kecil ini tinggal di salah satu unit flat yang berlokasi di Woodlands, Singapura. Pasangan pasutri tersebut dulunya sama-sama pernah mengalami kegagalan dalam menjalin rumah tangga dengan pasangan mereka sebelumnya. Jadi, biduk rumah tangga yang mereka bangun dari tanggal 7 Desember tahun 2009 merupakan pernikahan yang kedua kalinya. Sang suami bernama Theo Kim Heng alias Eric Theo berprofesi sebagai agen properti, sementara si istri Chung Pei San sehari-harinya di rumah mengurus kebutuhan suami. Kehidupan pernikahan mereka awalnya berjalan baik-baik saja. Mereka hidup berkecukupan, memiliki hunian sendiri, gaji suami yang lumayan besar, bahkan orang-orang menganggap Theo sangat sukses berkarir sebagai agen properti. Sebagai kepala keluarga, Theo begitu perhatian serta bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Rekan-rekan kerjanya menilai Theo sebagai pekerja yang baik dan ramah terhadap sesama rekan kerjanya. Meski orang beranggapan kehidupan pernikahan Theo dan istrinya Pei San terlihat bahagia sempurna, namun bagi mereka tidak. Hanya satu hal yang kurang bagi mereka, yaitu keturunan. Beberapa kali Pei San pernah mengalami keguguran yang membuatnya hampir putus asa. Berkat dorongan suami, Pei San kembali bangkit dan bersemangat lagi. Setelah menunggu 4 tahun lamanya, akhirnya apa yang mereka harapkan terwujud juga. Di tahun 2013, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Zining. Akan tetapi, 1 tahun pasca melahirkan Zining, kelakuan Pei San tiba-tiba menyimpang. Pada tahun 2014, Theo pernah memergoki istrinya tidur seranjang dengan laki-laki lain bernama Mark Mo. Karena alasan anak, Theo pun memaafkan perbuatan istrinya, walaupun sempat terlintas dalam pikiran Theo kalau Zining mungkin saja bukan darah dagingnya. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2015, kesabaran Theo diuji kembali. Pasar properti yang merupakan ujung tombak penghasilan Theo mendadak anjlok. Hal ini membuat pendapatan Theo menurun drastis. Frustasi akan penurunan penghasilannya, Theo mencoba peruntungannya dengan mencoba bermain judi. Dari sinilah masalah finansial Theo makin memburuk. Dia berhutang ke sana kemari demi menutupi kebutuhan keluarganya karena gajinya sering habis di meja judi. Kalang kabut setiap bulannya gali lubang tutup lubang, hutang tersebut lama-lama kian menggunung. Pada Januari tahun 2017, hutang Theo mencapai $120.000 Singapura atau setara dengan 1,1 miliar rupiah. Seiring berjalannya waktu, beban di pundak Theo semakin berat mengingat dia satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Biaya sekolah putrinya juga tidak murah, apalagi ditambah istrinya Pei San hamil lagi anak kedua yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki. Lantas kebutuhan hidup keluarga Theo akan bertambah banyak selaras dengan hutang Theo yang kian menumpuk. Dengan terpaksa, Theo menyuruh istrinya mencari pekerjaan paruh waktu, namun Pei San tidak mau melakukannya dengan alasan dirinya tengah mengandung. Kini, keluarga yang tadinya terlihat bahagia dan harmonis itu mendadak sering bertengkar perkara uang. Puncak keributan mereka terjadi pada tanggal 20 Januari tahun 2017 ketika kepala sekolah Zining melayangkan surat teguran tunggakan SPP sebesar $1.700 Singapura atau setara dengan 16 juta rupiah. Theo tahu betul dengan kondisi keuangannya yang tengah macet. Ia merasa tidak akan sanggup membayar tunggakan tersebut. Terlebih lagi, seminggu sebelum menerima surat tunggakan sekolah Zining, flatnya didatangi petugas kreditur yang membuat Theo dan Pei San bertengkar hebat. Mengetahui tunggakan SPP yang tidak mampu dibayar suaminya, Pei San kembali marah-marah mencaci maki suaminya, menuntut entah bagaimana caranya Theo harus melunasi tunggakan SPP Zining agar putrinya tidak putus sekolah. Kala itu, kemarahan Pei San begitu meledak-ledak. Tidak hanya mencaci maki, Pei San bahkan mencemooh serta merendahkan suaminya karena berpenghasilan kecil. Sakit hati dengan ucapan istrinya, Theo berniat ingin mengambil nyawa istrinya.
Padahal sebelum terjadi pertengkaran di antara mereka berdua, Theo sempat bermaksud akan menjual mobil dan flatnya demi melunasi semua hutangnya. Hanya karena sakit hati akan perkataan Pei San, niat itu pun diurungkan. Bisikan setan untuk melenyapkan istrinya jauh lebih merasuk ke dalam pikiran Theo. Hari itu juga, tanggal 20 Januari tahun 2017, Theo melancarkan aksi pelenyapan Pei San dengan seutas handuk. Putrinya Zining juga turut dihabisinya dengan cara yang sama, yaitu melilit leher putrinya dengan handuk. Total keseluruhan, Theo telah mengambil 3 nyawa sekaligus, yakni putri pertamanya, istri serta calon anak keduanya yang masih berada di dalam kandungan Pei San. Usai menghabisi seluruh anggota keluarga kecilnya, Theo berencana akan bunuh diri. Ia mencari cara bunuh diri di internet selama berhari-hari. Setiap kali mendapat cara baru, Theo selalu mencobanya, akan tetapi tidak pernah berhasil. Catatan bunuh diri atas nama dia dan istrinya untuk kerabat besar, padahal sudah dipersiapkan. Theo menulis catatan tersebut seolah-olah dia dan istrinya setuju mengakhiri hidup mereka karena tidak kuat menjalani cobaan hidup yang mereka alami. Percobaan bunuh diri Theo kemudian gagal total setelah salah satu kerabat Pei San mendatangi flatnya. Kasus ini mulai terungkap tepat 8 hari pasca insiden mengerikan yang menimpa Pei San dan Zining terjadi. Selama 8 hari itu pula, Theo tidur bersama jasad istri dan anaknya sambil meratapi kesedihan serta penyesalannya. Lalu, bagaimana kematian Pei San dan Zining terungkap? Beginilah kisahnya. Pada tanggal 28 Januari tahun 2017, yang bertepatan dengan Hari Raya Imlek, saudara laki-laki Pei San yang bernama Gordon bertanya-tanya, mengapa adiknya Pei San tidak hadir di acara perayaan Imlek yang setiap tahun selalu mereka rayakan bersama? Gordon mulai curiga sebab adiknya tidak pernah mengabaikan acara keluarga sekalipun, terlebih lagi Pei San tidak memberi kabar sama sekali perihal ketidakhadirannya. Gordon kemudian memutuskan menelpon adiknya, tapi yang menjawab teleponnya bukanlah Pei San, melainkan suaminya. Theo lalu memberitahu kakak iparnya kalau Pei San sedang mandi. Theo mengatakan kepada Gordon kalau nanti dia akan menyuruh istrinya menelpon balik. Namun, ditunggu beberapa jam, Pei San tidak menelpon balik. Perasaan khawatir serta curiga semakin berkecamuk tatkala Gordon mendapat panggilan telepon dari nomor asing yang ternyata adalah adik iparnya. Theo memberi kabar bahwa dirinya baru saja diusir Pei San dari flat. Sebelum menutup telepon tersebut, Theo berpesan agar Gordon tidak mengunjungi Pei San untuk sementara waktu. Merasa aneh dengan sikap adik iparnya, Gordon memutuskan pergi ke kediaman Pei San ditemani kakak iparnya untuk mencari tahu keadaan adiknya. Setibanya di hunian flat Pei San di Woodlands, berulang kali Gordon mengetuk jendela sambil memanggil Pei San, tetapi tidak ada jawaban. Gordon mencoba bertanya kepada tetangga sekitar apakah mereka pernah melihat Pei San dan putrinya keluar flat. Para tetangga menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, Gordon segera kembali ke flat Pei San. Dia membuka paksa salah satu panel jendela di sisi kiri pintu untuk melihat ke dalam unit tersebut. Saat panel jendela berhasil terbuka, dia mencium bau menyengat seperti ada sesuatu yang terbakar di dalam flat adiknya. Karena jendela tidak dapat dimasuki, kakak ipar yang menemaninya menyuruh Gordon segera menelpon petugas berwenang. Ketika petugas datang, Gordon meminta mereka untuk memeriksa dari mana asal sumber bau menyengat itu. Petugas mengalami sedikit kesulitan sebab pintu flat terkunci dari dalam, sementara jendela terbuka pada bagian luar saja, menyisakan jeruji besi yang membatasi akses masuk. Berkali-kali, mereka semua memanggil nama Pei San, namun tidak ada jawaban juga. Akan tetapi, beberapa menit kemudian, pintu depan tiba-tiba terbuka. Meski kondisi pintu terbuka, petugas tidak dapat masuk ke dalam karena terdapat jeruji besi juga seperti yang ada di jendela. Dari balik jeruji besi itu, berdiri seorang pria lusuh, yaitu Theo. Gordon langsung bertanya kepada Theo, "Di mana adikku?" Theo hanya diam mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata. Gordon terus menanyai Theo tentang keberadaan adik serta keponakannya.
Sedangkan petugas polisi dan petugas SCDF mengancam Theo agar mau membukakan gerbang jerujinya. Saat Theo berhasil dibujuk dan pintu gerbang mulai terbuka, Theo berjalan mendekati Gordon lalu mengatakan bahwa adik dan keponakan Gordon telah meninggal. Sesaat usai memberitahu kakak iparnya, Theo berlari kencang menuju lobi lift. Beruntungnya, Gordon beserta para petugas segera mengejarnya. Theo pun akhirnya berhasil diringkus. Setelah itu, para petugas memeriksa ke dalam flat Theo. Mereka menemukan 2 mayat terbakar di atas tempat tidur. Rupanya, bau menyengat yang dicium Gordon tadi bersumber dari jasad Pesan dan putrinya Zining yang gosong terbakar api. Tadinya, Theo berniat ingin membakar diri bersama jasad anak serta istrinya, namun upaya bunuh diri tersebut gagal lagi. Banyak orang-orang yang mengenali keluarga kecil Theo terkejut mendengar insiden itu. Sebab selama ini Theo dan istrinya dikenal sebagai pribadi yang ramah serta sopan. Pemakaman Pesan dan Zining kemudian diurus oleh Roland Tay, yaitu sebuah lembaga yang dikenal membantu pemakaman terhadap warga kurang mampu atau korban pembunuhan secara sukarela. Lembaga Roland Tay ini pula lah yang dulu membantu prosesi pemakaman Huang Na, seorang gadis cilik yang tewas di tangan rekan kerja ibunya. Kasus Huang Na sebelumnya juga pernah kami bahas. Banyak orang, termasuk anggota DPR Vikram Nair dari GRC Sembawang, datang ke pemakaman mendiang Pesan dan putrinya Zining untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Hingga detik ini, persidangan Theo masih berlanjut. Tim hukum Theo mengajukan banding atas putusan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya pada tanggal 12 November tahun 2020. Dalam persidangan terakhir yang digelar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, pengacara Theo mengatakan kalau kliennya membunuh karena terprovokasi oleh perkataan istrinya, yang berarti pembunuhan terjadi secara spontan, bukan direncanakan jauh-jauh hari. Setelah mendengar banding tersebut, pengadilan tinggi yang terdiri dari 5 hakim masih mempertimbangkan kembali putusan vonis akhir yang dijatuhkan kepada Theo. Mereka berjanji akan memberikan temuannya di kemudian hari yang sampai sekarang belum dikonfirmasi. Nah guys, apa menurut pendapat kalian mengenai kasus barusan? Apakah pembunuhan terhadap Chong Pei-san dan putrinya Zining memang tidak direncanakan Theo sebelumnya? Tulis analisa serta pendapat kalian di kolom komentar ya. Well, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Have a nice day and see you.